Informasi berikutnya, seorang calon haji asal PD Jaya meninggal dunia di pesawat sesaat akan mendarat di Bandara Amir Muhammad Abdul Aziz, Madinah pada Rabu dini hari waktu Arab Saudi. Sementara dari Banjarmasin, seorang calon haji yang wafat dalam perjalanan menuju Tanah Suci tiba di kampung halaman dan disambut tangis haru keluarga. Calon haji ini meninggal dunia sesaat sebelum pesawat transit di Bandara Kuala Namu, Medan. Seorang calon haji asal PD Jaya bernama Muslim bin Abdul Wahab Salam meninggal dunia di dalam pesawat sesaat sebelum pesawat mendarat di Bandara Amir Muhammad Abdul Aziz, Madinah, Rabu dini hari. Almarhum merupakan calon haji kloter pertama Aceh. Rabu siang, para tetangga dan kerabat serta sanak saudara mulai berdatangan melayat ke rumah duka di Desa Rungkom, Kecamatan Meredu, Kabupaten PD Jaya, Aceh. Istri almarhum sempat pingsan saat mendengar kabar suaminya meninggal dunia di Arab Saudi. Habis sembahyang subuh turun pesawat tadi, setelah itu orang yang rombongan, suami dan serta regu-regunya udah nggak bisa ikut lagi. Memang tidak boleh diikut lagi oleh medis di Makkah Mukarramah. Selanjutnya abang tidak dimakam di sini. Berita daripada Arab Saudi, abang dikubur di Makkah Mukarramah. Kepala Kantor Kemenak PD Jaya membenarkan adanya seorang calon haji PD Jaya yang meninggal dunia di Madinah. Kini seluruh proses fardu kifayah dilaksanakan di Madinah termasuk pemakaman. Almarhum memiliki penyakit asam lambung atau GERD. Almarhum merupakan calon haji pengganti dari orang tuanya yang tidak sempat berangkat karena meninggal dunia tahun lalu. Tangis haru pecah saat jenazah Samsinah binti Usman Hasbullah, calon haji kloter pertama embarkasi Banjarmasin yang wafat dalam perjalanan menuju Tanah Suci, tiba di kampung halaman Selasa sore. Calon haji asal desa Galumbang, Kecamatan Juwai, Kabupaten Banjarmasin yang berusia 50 tahun itu meninggal dunia sesaat sebelum pesawat mendarat untuk transit di Bandara Kuala Namu, Medan. Samsinah langsung dimakamkan di pemakaman keluarga tak jauh dari tempat tinggalnya. Almarhumah meninggal dunia karena kondisinya kurang fit, terlebih sebelumnya ia mengalami sakit. Karena prosesnya kalau sudah masuk embarkasi haji, maka prosesnya itu wafat dalam perjalanan. Jadi tidak ada pergantian ahli warisnya. Jadi itu uang kembali atau seperti apa? Klaim asuransi. Klaim asuransi bahasanya Pak. Besarnya presentasi jemaah calon haji yang tergolong berisiko tinggi membuat pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan panitia penyelenggara ibadah haji PPIH setempat memberikan perhatian khusus. Tim Liputan CNN Indonesia. Rukun Islam kelima berbunyi umat muslim wajib menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, baik secara fisik maupun finansial. Namun bagaimana jika tidak menjalankan haji karena sakit keras atau meninggal dunia? Nah, kita punya informasi lengkapnya nih soal ibadah haji atau ibadah haji yang dilakukan ini untuk menggantikan orang lain. Kita simak bersama liputan yang berikut ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dalam bahasa Arab, badal berarti mewakili atau menggantikan. Ibadah badal haji sendiri memiliki pengertian menggantikan orang lain melaksanakan ibadah haji. Namun ibadah ini tidak dapat ditunaikan sembarangan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam syariat Islam. Orang yang berhak dibadalkan hajinya adalah mereka yang telah meninggal dunia, sakit parah dan divonis dokter tidak akan sembuh, atau mengalami gangguan kejiwaan. Sementara untuk orang yang akan membadalkan haji, beberapa kriteria yang harus terpenuhi diantaranya, orang yang membadalkan haji harus sudah pernah menjalankan ibadah haji sebelumnya, hanya membadalkan satu orang dalam satu waktu, dipercaya oleh keluarga atau ahli waris, serta sehat fisik maupun mental. Nah, dalam konteks negara juga menduduki posisi seperti ahli waris. Jadi kalau ada jemaah haji berangkat, meninggal, baik
ketika nyampe embarkasi ataupun di perjalanan di pesawat atau di Madinah atau ketika di Makkah, yang penting sebelum wukuf ya, itu maka pemerintah berkewajiban untuk membadal hajikan ya. Ini bisa dilihat nanti di Peraturan Menteri Agama 13 tahun 2021 ya, di pasal 80. Secara biaya, badal haji relatif lebih murah karena jamaah yang berhalangan tidak perlu berangkat langsung ke Tanah Suci. Biaya yang ditetapkan pun tergantung keikhlasan keluarga atau ahli waris, serta negosiasi dengan yang membadalkan. Namun pada umumnya, tarif badal haji tahun 2022 berkisar antara 15 hingga 20 juta. Kemudian alur badal haji dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama adalah melalui Kelompok Bimbingan Haji Indonesia atau KBHI. Jika jemaah membadal haji melalui KBHI, biasanya mereka akan mengamanahkan badal haji kepada ustadz, pembimbing, atau kelompok pelajar di Arab Saudi. Cara yang kedua adalah menggunakan kuota badal haji. Pada cara ini, keluarga, kerabat, atau orang yang dipercaya berangkat ke Tanah Suci untuk mewakili. Sejatinya, tak ada perbedaan teknis pelaksanaan badal haji dengan ibadah haji biasa. Perbedaannya hanya terletak saat akan membaca niat haji. Jadi kita ini sebelum berangkat ke sana, siapa yang akan saya badali ini, keluarganya. Lalu kita minta fotonya, gitu ya. Kemudian ya nama alamatnya gitu tuh. Sebab nanti begitu selesai pelaksanaan ibadah, membadalkan ibadah hajinya dan umrohnya, nah itu kita bikin syahadah, ada piagam. Yang piagam itu ditandatangani oleh pelakunya, ada 2 orang saksi nantinya. Nah piagam lalu dikasih tanda mata seperti sajadah, tasbih dan sebagainya. Meskipun tidak menjalankan haji secara langsung, setelah melakukan ibadah badal haji, maka orang tersebut telah sah menjalankan rukun Islam kelima. Ia pun berhak menyandang gelar haji, sama seperti orang yang telah menjalankan ibadah haji secara langsung. Ayu Rahmawati, Para Maestro, Jakarta. Pemberangkatan jamaah calon haji membawa berkah tersendiri bagi penyedia jasa servis tas dan koper milik jamaah haji. Nah ini penting banget supaya aman begitu ya sekali di sana ya. Selain jasa dari servis, jasa penukaran uang di asrama haji juga mendulang rezeki. Umumnya jamaah calon haji memburu uang rial pecahan kecil untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Jasa servis tas musiman di Embarkasi Solo, Jawa Tengah pada Rabu menerima permintaan reparasi tas milik jemaah calon haji. Salah satunya terletak di dalam kompleks asrama haji Donohu dan Boyolali. Rata-rata tas mengalami kerusakan kecil, di antaranya bagian resleting yang macet dan tali tas yang putus. Biaya servis tak dipatok mulai dari 20 hingga 30 ribu rupiah, tergantung dari jenis kerusakannya. Kalau rata-rata sih kebanyakan ganti tali tas, Mas. Biar lebih memperkuat lagi gitu. Iya. Terus lainnya? Kalau lainnya sih biasanya servis di luar tas paspor itu tas tenteng itu, Mas. Kayak koper kecil itu. Jasa lainnya yang mendulang rezeki di musim haji adalah penukaran uang. Meski jemaah calon haji telah dibekali uang saku sebesar 1.500 real, jemaah di asrama haji Sukolilo, Surabaya pada Rabu tetap berburu real. Uang saku dalam pecahan besar 500 real dan 100 real menurut jemaah menyulitkan untuk berbelanja keperluan sehari-hari. Sementara untuk membeli kopi, makanan ringan, atau membayar ongkos buruh angkut, jemaah membutuhkan uang real dengan pecahan kecil untuk mempermudah transaksi. Ya untuk keperluan sehari-hari. Untuk sedekah atau beli jajan? Ya untuk sedekah. Ya sebagian untuk minum kalau pagi istirahat. Jasa penukaran uang ini setiap hari diserbu jemaah calon haji. 1 real di tempat ini dihargai senilai Rp4.500. Tim Liputan CNN Indonesia.